Jadi Allah bukan tidak mau memberi, asalkan kita minta dengan benar, Allah pasti memberi dengan salah satu di antara tiga. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para asatidz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian mengenal nama Allah Al-Ghani. Al-Ghani adalah nama Allah yang ke-88. Al-Ghani artinya yang maha kaya. Al-Ghani biasa diterjemahkan yang maha kaya. Maksudnya dialah yang tidak tergantung dengan yang selainnya, baik pada zatnya atau pada sifat-sifatnya. Jadi Al-Ghani artinya dialah yang tidak tergantung dengan yang selainnya, baik pada zatnya atau pada sifat-sifatnya. Allah Ta'ala berfirman, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Artinya, jika kalian dan seluruh orang-orang yang ada di muka bumi semuanya kafir, ingkar kepada Allah, semua kadada yang menyembah Allah, maka bahwasanya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Allah sedikit pun tidak tergantung dengan ibadah kita. Allah sedikit pun tidak tergantung dengan taat kita. Dalam hadis qudsi disebutkan yang artinya, wahai anak Adam, maksudnya manusia, andai kata orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian sampai hari kiamat, bangsa jin dan bangsa manusia, yang muda dan yang tua, yang merdeka dan yang budak, semua berkumpul dan menyembah kepadaku, sedikit pun tidak akan menambah kerajaanku barang seberat biji sawi pun. Seandainya seluruh makhluk mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, nah semua menyembah kepada Allah, nah sedikit pun ujar Allah
yang demikian itu tidak menambah kerajaanku barang seberat biji sawi pun. Barang siapa berjihad atau beribadah atau mengekang nafsu, manfaatnya kembali pada dirinya. Kita sembahyang, manfaat sembahyang kembali kepada diri kita. Kita puasa, kita berzakat, manfaatnya kembali kepada diri kita. Nah, Allah sedikit pun kada berhajat kepada ibadah kita. Nah, kemudian ujar Allah, wahai hambaku, jikalau orang-orang yang dahulu sampai orang-orang yang akan datang, baik jin maupun manusia, berkumpul di satu halaman yang sangat luas, dan semuanya meminta kepadaku, dan tiap-tiap orang ku beri apa yang ia minta, hal itu tidak akan mengurangi sedikit jua pun perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan seperti berkurangnya air laut yang dimasukkan jarum dan diangkat. Nah, seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk baik jin, manusia, mulai Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul di satu halaman yang sangat luas, kemudian semua meminta kepada Allah, kemudian Allah kabulkan apa yang ia minta, nah sedikit pun itu kadang mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah. Laksana jarum, nah seperti jarum yang dimasukkan ke laut kemudian diangkat. Siapa? Artinya apa? Kadang mengurangi dengan perbendaharaan kekayaan yang dimiliki oleh Allah. Nah, jadi apabila kita berdoa, jangan sampai kita beranggapan bahwa apa yang kita minta itu terlalu besar sehingga Allah sulit untuk mengabulkan doa kita, sehingga Allah lambat mengabulkan doa kita. Karena yang kita minta ini sangat besar. Nah, jangan sampai kita beranggapan demikian. Jangankan kita seorangan, seluruh makhluk tadi, semua makhluk minta kepada Allah, sedikit pun kadang mengurangi perbendaharaan Allah. Apabila kita berdoa kepada Allah dan permohonan kita belum dikabulkan Allah, janganlah kita beranggapan bahwa Allah tidak mau memberi, atau jangan kita beranggapan bahwa yang kita minta ini terlalu banyak. Jangan. Allah bukan tidak mau memberi, asalkan kita minta dengan benar, Allah pasti memberi dengan salah satu di antara tiga, tambah dannya. Jadi Allah bukan tidak mau memberi, asalkan kita minta dengan benar, Allah pasti memberi dengan salah satu di antara tiga. Yang pertama, Allah memberi apa yang kita kehendaki, tetapi waktunya Allah sendiri yang menentukan. Karena Allah hanya berjanji untuk mengabulkan dan tidak berjanji untuk segera mengabulkan. Ini bentuk Allah mengabulkan doa kita nih. Nah, yang pertama, Allah memberi apa yang kita kehendaki. Nah, tetapi waktunya Allah sendiri yang menentukan. Misalnya kita berdoa, ya Allah, luaskan rezeki hamba, hamba hendak menukar motor misalnya. Dikabulkan Allah doa kita, tetapi 10 tahun yang akan datang. Bisa itu. Nah, karena Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Allah hanya berjanji untuk mengabulkan. Berdoalah kepadaku, niscaya aku berkenankan. Dan Allah tidak berjanji untuk segera mengabulkan. Kadada Allah, berdoalah kepadaku, niscaya segera aku kabulkan. Kadada.
Kemudian yang kedua, kita minta sesuatu kepada Allah, tetapi apa yang kita minta ditukar oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia atau nanti di akhirat. Misalnya kita berdoa, ya Allah, luaskan rezeki hamba, hamba hendak baulah rumah misalnya. Lalu ujar Allah, biar aja hambaku ini di dalam dunia punya rumah seadanya, tapi kayaknya ujar Allah di surga aku berikan dia rumah yang mewah yang megah. Bisa itu bentuk pengabulan Allah terhadap doa kita. Kemudian yang ketiga, kita minta sesuatu kepada Allah dan permintaan itu ditukarnya dengan tertolaknya bala yang akan menimpa kita. Bisa juga. Umpamanya kita ditakdirkan esok mendapatkan musibah, yang mana musibah itu menghabiskan biaya sekitar 5 juta misalnya. Nah kemudian kita hari ini berdoa, ya Allah, hamba minta diluaskan rezeki. Nah kemudian doa tadi diganti oleh Allah dengan tertolaknya bala. Nah seandainya kita hari ini dapat duit 5 juta, esok kita mendapat musibah, ya 5 juta juga habisnya. Nah jadi duit yang 5 juta kada diberi Allah, nah cuman kita dihindarkan oleh Allah daripada bala dan musibah tadi. Jadi macam-macam bentuk pengabulan Allah. Setiap kali kita berdoa atau meminta, maka doa itu tidak akan sia-sia asalkan berdoa dengan adab yang benar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya perbendaharaan Allah itu penuh atau cukup, tidak mengurangi akan perbendaharaannya nafkah yang melimpah ruah pada siang dan malam. Apakah engkau tidak melihat apa yang Allah berikan sejak Dia ciptakan langit dan bumi? Maka semua itu tidak akan mengurangi apa yang ada pada perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Artinya, wahai manusia, kalian itu fakir. Ujar Allah, antumul fuqara, kalian itu fakir atau berhajat kepada Allah. Berhajat atau berhajat kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu. Lagi Allah itu maha terpuji. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa manusia itu fuqara atau berhajat kepada Allah. Jika ada manusia yang dikatakan kaya, maka itu hanya sebuah kata majazi atau kata pinjaman, bukan kata sebenarnya. Jadi amunnya ada orang disebut kaya, itu hanya majazi, bukan yang sebenarnya. Karena yang sebenar-benarnya kaya itu hanya Allah yang bernama Al-Ghani. Orang yang lebih dari cukup daripada harta, orang yang lebih dari cukup daripada harta disebut kaya. Dan dalam kitab fikih disebutkan, orang yang disebut kaya apabila orang punya harta yang bisa menjamin sampai umur ghalib atau kebiasaan, yaitu kurang lebih 63 tahun. Nah di dalam kitab fikih, orang itu bisa disebut kaya apabila harta yang ia miliki itu bisa menjamin untuk pakai pakan sampai umur ghalib. Umur ghalib itu 63 tahun. Nah misalnya kita umur
wah ini 40 tahun misalnya. Nah umur 40 tahun. Nah kemudian umur ghalib 63 tahun. Berarti sisanya berapa? 23 tahun. Nah apabila harta yang kita miliki sekarang ini bisa menjamin kita untuk makan pakai selama 23 tahun, lebih dari itu, lebih dari cukup, berarti dalam fikih kita disebut kaya. Sedangkan menurut orang sufi, nah menurut tasawuf, sedangkan menurut orang sufi, orang kaya itu apabila punya harta yang lebih dimakan untuk setahun. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan apabila lebih untuk 1 minggu. Macam-macam pendapatnya. Nah walhasil kesimpulannya, kaya itu yaitu apabila lebih dari cukup. Bila lebih dari cukup kita berarti kaya. Hamba-hamba Allah yang kaya, atasnya itu ada adab-adab yang wajib dipelihara. Apabila tidak dipelihara, ia termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ujar Nabi, aku melihat isi neraka, kebanyakan penghuninya orang-orang kaya. Orang kaya kebanyakannya masuk neraka karena mereka tidak menjaga adab-adabnya sebagai orang kaya. Apabila orang kaya tidak menjaga adab-adab seperti yang diatur agama, ia akan jadi penghuni neraka. Jadi bila hendak selamat, orang kaya ini mesti menjaga adab-adabnya. Kaya termasuk salah satu ujian yang dengan kekayaan itu Allah menguji hamba-hambanya. Apakah dengan kekayaan itu seorang hamba bisa mensyukurinya atau tidak? Allah memberikan kekayaan tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tidak pula dengan kekayaan kita sekehendak hati untuk berbuat tanpa batasan dan adab. Jadi kekayaan yang Allah berikan untuk kita itu bukan hanya untuk kita seorang yang menikmati, dan jangan sampai kekayaan yang Allah berikan lawan kita membuat kita sombong, takabur, jangan. Nah, kemudian adab orang kaya apabila hendak selamat ada 5. Yang pertama, selalu bersikap tawadhu. Ia tidak sombong dengan hartanya. Yang dimaksud tawadhu itu dirinya tidak merasa lebih besar dari orang lain. Dirinya tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan tidak merasa lebih terhormat dari orang lain dengan kekayaan yang ia miliki, dan tidak takabur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang maksudnya surga bagi orang-orang yang kaya yang tawadhu, yang ia menafkahkan harta yang ia himpunkan itu pada bukan jalan maksiat. Menghimpunkan harta bukan pada jalan maksiat, dan menafkahkan harta bukan pada jalan maksiat, dan ia sayang kepada orang-orang miskin dan suka bergaul dengan para ahli ilmu. Kemudian yang kedua, adab orang kaya selalu bersyukur bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat. Bacaannya, bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat, Allah mengancam dalam Al-Quran. Ujar Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika kalian bersyukur niscaya aku tambah, dan jika kalian ingkar, kufur,
tidak bersyukur dengan nikmatku, maka azabku sangat pedih. Jadi dengan bersyukur itu kita mengikat nikmat yang ada pada diri kita supaya tidak hilang. Nah, jadi nikmat yang ada pada diri kita apabila kita syukuri, maka nikmat itu kada akan dicabut oleh Allah. Dan dengan bersyukur itu kita menarik nikmat-nikmat yang lain datang lawan kita. Itu sudah janji Allah. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambah. Jadi bila kita dapat nikmat, nah kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu kada akan hilang dari diri kita. Dan dengan kita bersyukur, maka menarik nikmat-nikmat yang lain datang lawan kita. Seseorang berhak disebut bersyukur apabila ia menghimpunkan 5 perkara. Dapat nikmat, syukurnya aku aja. Nah, apakah bisa itu disebut bersyukur? Sudah. Nah, seseorang berhak disebut bersyukur apabila ia menghimpunkan 5 perkara. Nah, bila terhimpun yang 5 perkara ini, maka orang itu bisa disebut syakir, orang yang bersyukur. Yang pertama, mengetahui bahwa rizki yang didapatkan itu yang memberikannya adalah Allah. Misalnya kita hari ini dapat rizki, nah kita ingat bahwa rizki yang kita dapatkan ini pemberian Allah. Allah yang memberi kita. Satu. Yang kedua, gembira dengan Allah yang gembira dengan Allah yang memberikan. Jadi gembiranya dengan Allah, bukan dengan nikmatnya. Nah, gembira dengan Allah yang memberikan. Kita gembira, Allah berbuat baik lawan kita, Allah yang memberikan kita nikmat, senang kita. Kemudian yang ketiga, diniatkan untuk kebaikan. Itu bacaannya diniatkan. Bahasa Arabnya qasdul khair wassalah li nafsih walil muslimin. Jadi yang ketiga, diniatkan untuk kebaikan, baik untuk dirinya maupun untuk kaum muslimin. Dapat rezeki hari ini. Nah, kemudian kita niatkan rezeki yang kita dapat ini untuk nafkah anak kita, bini kita, untuk membantu keluarga kita, untuk membantu si fulan misalnya supaya ia mudah menuntut ilmu, untuk membantu pondok pesantren. Nah, diniatkan. Kemudian yang keempat, menampakkan syukur dengan lisan. Begitu dapat nikmat, hati ingat bahwa ini pemberian Allah. Nah, kemudian muntung kita mengucapkan alhamdulillah, menampakkan syukur dengan lisan. Kemudian yang kelima, menggunakan rizki di jalan Allah. Maksudnya di jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, bila terhimpun yang 5 perkara ini, maka seseorang itu berhak disebut orang yang bersyukur itu. Jadi amunnya dapat nikmat, lalu muntung mengucapkan alhamdulillah, hati kada ingat bahwa ini pemberian Allah, kemudian dalam hati kada diniat untuk digunakan untuk kebaikan, kemudian gembiranya dengan duitnya bukan dengan Allah, maka kada bisa disebut orang yang bersyukur itu. Nah, kemudian yang ketiga, adab orang kaya pemurah dengan hartanya dan tidak kikir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya surga negerinya orang-orang pemurah. Al-jannah darul askhiyah. Nah, surga itu ujar Nabi negerinya orang-orang pemurah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar.
wal bakhil ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar wal jahilus sakhi ahabbu ilallah min 'abidin bakhil atau kama qala Rasul. Artinya bahwasanya orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dari manusia dan dekat dari surga serta jauh dari neraka. Sedangkan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia dan jauh dari surga serta dekat dengan neraka. Orang jahil yang pemurah lebih dicintai kepada Allah daripada ahli ibadah yang bakhil. Orang kaya disebut pemurah apabila tidak membiarkan orang-orang di sekelilingnya tidak bisa makan. Karena membiarkan orang di sekeliling kelaparan atau kekurangan, tandanya orang itu kikir dan tidak ada kepedulian dengan sesama. Padahal kikir sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya makanan orang pemurah itu obat dan makanan orang yang bakhil itu penyakit. Jadi Nabi, makanan orang yang bakhil itu penyakit. Penyakitnya bukan merusak zahir kita. Makanan orang yang bakhil itu penyakit yang merusak rohani kita. Bila orang makan orang yang bakhil, pacangan babisul kada. Bila orang memakan makanan orang yang bakhil, bisa getalan kada. Makanan orang yang bakhil itu penyakit, maksudnya merusak rohani kita. Yang dulunya kita rajin beribadah, yang dulunya kita rajin menuntut ilmu, nah gara-gara kita makan makanan orang yang bakhil, timbul malas. Yang dulunya kita kada cinta dunia, nah sekarang cinta kepada dunia. Nah jadi makanan orang bakhil itu penyakit yang merusak rohani kita. Makanan yang dikonsumsi atau dimakan dari pemberian orang kikir akan menjadi penyakit. Karena orang kikir memberi itu biasanya tidak ikhlas, ada tujuan lain atau karena ria. Sedangkan orang pemurah apabila memberikan sesuatu, ia ikhlas. Kemudian yang keempat, adab orang kaya banyak kenal dengan orang-orang fakir yang sabar, yang ridha, yang saleh dan membantu mereka. Banyak tertinggal situ. Jadi yang keempat, banyak kenal dengan orang-orang fakir. Orang fakirnya yang sabar, yang ridha, yang saleh dan membantu mereka. Bukan hanya kenal aja, membantu kada. Bapak juga orang sugih banyak kenalan dengan orang fakir, tapi kenal aja, membantu kada suah. Nah itu. Jadi adab orang kaya yang keempat, banyak kenal dengan orang-orang fakir yang sabar, yang ridha, yang saleh dan membantu mereka. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya perbanyak mengenal orang-orang fakir. Perbanyak mengenal orang-orang fakir dan banyak-banyak berjasa kepada mereka. Nah karena ujar Nabi, mereka punya kekuasaan atau daulat. Tanya sahabat, apa itu daulah? Nah jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti orang-orang fakir yang sabar dan ridha dan yang saleh, nah ia begitu hendak masuk ke dalam surga, dikatakan, wahai orang-orang fakir, cari orang-orang yang pernah memberi engkau makan, cari orang-orang yang pernah memberi engkau minuman,
Cari orang-orang yang pernah memberi engkau pakaian, tarik dan bawa mereka ke surga. Nah, makanya disuruh Nabi memperbanyak kenalan orang-orang fakir yang sabar, yang ridha, yang salih, dan membantu mereka. Nah, ini adab bagi orang-orang yang kaya. Kemudian yang kelima, adab bagi orang kaya, jangan sampai kekayaan itu melupakannya atau melalaikannya daripada zikrullah. Jangan sampai kekayaan ini melalaikan kita daripada sembahyang. Jangan sampai kekayaan yang Allah berikan lawan kita membuat kita lalai daripada menuntut ilmu yang wajib. Jangan sampai kekayaan itu menarik kepada maksiat. Apabila seorang hamba merasa cukup hanya dengan Allah yang Maha Kaya, tiada berhajat sedikit pun kepada selainnya, dan pemurah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga orang-orang yang ia beri itu merasa cukup dengan pemberiannya. Maksudnya orang berhajat kepadanya terpenuhi, atau orang kelaparan yang ada di sekitarnya bisa makan dengan bantuannya, maka orang itu sudah mendapatkan bahagian dari nama Allah Al-Ghani, yang artinya tadi yang Maha Kaya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya mengenal nama Allah Al-Mughni. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yukafi majida ya Rabbana, alhamdu kama yanbaghi li sultanik, subhanaka la ilaha nafsi wa alhamdu ya rabbi alhamdu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin bil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin bil malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana junubana wa li walidina wa masyayina وعالم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد قدرا وأنت ربنا حقا ونحن عبادك وأنت لجنة. اللهم يسر كل شيء ويا جبل كل كثير ويا سابر كل فارد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل دائب ويا من معنا كل محائب. يسر عليك يسير وتسر يسر عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البينات وسنا حاجاتنا. اللهم يا من لا يحتاج إلى بياننا وحاجاتنا. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت لم بها بير. اللهم إني حق منك وحق منك وحق منك منك. اللهم بحق من يحق منك نجنا مما يحق منك. اللهم بحق سيدنا محمد أرسنا بأنك ونقنا بك نبيك الوجه الحرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نحلك وأنت أسكتنا ورجلنا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد شكرا وبعد الحمد لله رب. اللهم ارنا حقا وجنتنا با وارنا باطل وجنتنا با. ربنا تقبل منا انك سميع عليم وتب علينا انك تواب واعف عنا يا الله واعف يا رحيم واعف عنا وليدنا ومشايخنا واعف عنا واستجبنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا رب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيه وآله وسلم. سبحان الله عما يصفون والمرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum